Seperti yang kita ketahui, belakangan ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang kasusnya terus meningkat sampai saat ini. Sementara itu, jumlah kasus terkonfirmasi pada tanggal 27 Agustus 2020 sudah mencapai 20 juta jiwa. Wah, sudah sebanyak itu ya ternyata. Serius? Loh, kamu ngapain? Kamu gak lihat itu udah sebanyak itu? Kita harus safety. Safety sih safety, tapi nggak usah gitu juga dong. Kayak yang di video ini nih. Dari kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan masyarakat terhadap COVID-19 sangat tinggi. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama, kurangnya informasi, kedua, maraknya berita hoaks di masyarakat, ketiga, kurang adanya sosialisasi, dan yang terakhir, meningkatnya kasus positif. Terus kita harus apa dong? Apa aku harus di rumah aja ya? Gimana kalau misalnya ada... Hati-hati boleh, tapi jangan panik berlebihan. Tahu nggak sih, kebanyakan orang yang percaya hoax itu karena panik yang berlebihan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Menurut American Psychological Association, cemas merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir dan disertai respon fisik seperti jantung berdetak lebih kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Tingkat kecemasan selama pandemi menurut Jurnal Pendidikan Indonesia dibagi menjadi 3, dengan persentase 2,1% kategori rendah, 43,9% kategori sedang, dan 54% kategori tinggi. Hasil penelitian menyatakan tingkat kecemasan remaja 54% berada pada kategori tinggi. Jadi, kira-kira ada nggak cara untuk menurunkan kecemasan masyarakat terhadap pandemi yang sedang berlangsung saat ini? Ada dong, caranya. Atasi cemas dengan si pintar PHP. S. Santuy. Jangan panik, karena kamu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tarik nafas dalam, kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Ibadah. Perbanyak ibadah dan jangan lupa berdoa. PIN. Pilih info. Pilihlah informasi secara akurat, ketahuilah sumber dan validkan informasi tersebut. Taati aturan. Mematuhi protokol kesehatan seperti social distancing, jaga jarak dan pakai masker, serta menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan. PH, pola hidup. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, pengetahuan. Cari tahu bagaimana sih virus tersebut bisa menyebar. Nah, gimana? Udah paham belum? Oh, gitu toh. Nah, udah paham bukan? Untuk kedepannya, jangan cemas lagi ya. Hati-hati boleh, berlebihan jangan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik loh.